استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب ما يقول في المسجد يستحب الاكثار به من ذكر الله تعالى والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغيرها من الأذكار. يستحب الاكثار من قراءة القرآن، ومن المستحب فيه قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الفقه وسائر العلوم الشرعية. وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. الآية. وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Alhamdulillah, tidak putus syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Azza wa Jalla atas taufik, hidayah, inayah dengan kudrah serta iradahnya yang memilih diri kita, jasmani dan rohani kita untuk hadir di pagi ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah, beriktikaf kita dalam masjidnya, bersilaturahmi kita sambil menambah pengetahuan ilmu syariat agama. Salawat dan salam semoga selalu tercurah deras langsung dari lidah kita, lidah keluarga kita, anak keturunan kita, penerus DNA kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin ahibba fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita pelajari waktu Ahad terdahulu, di mana untuk masuk ke dalam masjid saja membedakan bangunan ini dengan bangunan yang lainnya, kita memerlukan etika tata krama. Jangan sampai kita menyamakan masjid tata cara masuknya dengan cara masuk ke mall, masuk ke pasar, masuk ke kantor, masuk ke ruangan yang lainnya. Coba kalau kita masuk ke mall, nggih, pian kada berpikiran lagi mau batis kiri, mau batis kanan. Coba kalau pian masuk kantor, kada peduli lagi masuk kiri ke masuk batis kanan ke. Pian hendak ke toko, kada tahu lagi batis kiri ke batis kanan ke. Adapun kepada masjid jangan samakan. Berikan penghormatan yang lebih
Sehingga jamaah rahimakumullah, pantulan penghormatan itu buliknya tuh kepada siapa, bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada kita juga. Nggih. Selama kita yu'azzim, membesarkan masjid Allah, berikan penghormatan ke masjid Allah, maka itu pantulannya yang dihormati juga kita. Yang waktu jamaah rahimakumullah nang hadis semalam tuh, nang masuk ke dalam masjid sambil berdoa lah, Allahumma aftah li abwaaba Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, Allahumma ighfir li dhunubi. Perlu berkali-kali pian. Kadang masuk dusur-dusur jaulan dahulu. Saking jamaah rahimakumullah untuk melatih diri nih, riyadhah kita perlu riyadah. Sudah belajar, sudah mutalaah, tapi kada pernah riyadhah sama aja nol. Ilmunya ada, tapi kada ta'amalakan. Nang diamalkan mestinya istiqamah. Supaya istiqamah harus diulang-ulang. Sesuatu yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus diulang akan mendarah daging masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Apa jar orang itu long term memorizing, kalau tidak salah, ingatan jangka panjang kita. Ingatan jangka panjang. Di mana jamaah rahimakumullah, apabila tasalah masuk masjid batis kiri, sudah terlanjur keluar pulang ulang. Walaupun sambat orang bebungulan, ya kan lah, masuk ke masjid termasuk batis kiri, ini orang di belakang 4 berjalan dua, karena temandak ulun bermundur, tahantuk orang belakang. Ada apa-apa? Sekali tak salah, 2 kali tak salah, 3 kali insyaallah jamaah rahimakumullah otomatis pian batis tu masuk pasti batis kanan. Ulang terus masjid ya musalla ya langgar ya surau, masuk batis kanan. Nang masuk batis kanan itu jamaah rahimakumullah bil khusus intang pintunya, pintu ruang utamanya itu nang diiakan benar. Kan ada lokanan ini di teras kita berdinding lah, dinding. Itu jamaah rahimakumullah. Allah. Itu jamaah rahimakumullah, dinding tersebut naiknya memang sunnah batis kanan, tapi nang pintunya ini nang lebih afdal untuk batis kanan. Diulang-ulang. Yustahabbul iktsar fihi min dzikrillah taala. Bukan. Kabelnya keluar. Bujur aja kah? Telinga ulun kata corekan. Bunyi aja lah. Yastahibbul iktsar fihi min dzikrillah taala wat tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir wa ghairiha min al adhkari. Dan apabila kita sudah masuk ke dalamnya, jaga sikap kita, jaga etika kita, jaga akhlak kita. Pilihlah sesuatu yang keluar dari mulut kita lebih banyak iktsar fihi min dzikrillah. Porsinya lebih banyak zikir pada Allah. Wat tasbihi, ya ima dengan banyak-banyak kita bertasbih, ya ima dengan tahlili, dengan la ilaha illallah,
Ya imma dengan tahmidi alhamdulillah wa takbiri Allahu akbar wa ghairiha la haula wala quwwata illa billah minal adhkari, dari sekian-sekian banyak zikrullah. Makanya ilmu kita hendak tahu zikir-zikir yang dahulu Nabi amalkan tapi sudah kurang populer sekarang. Baca ratib. Nah, karena itu kumpulan-kumpulan atau zikrullah. Baca hizib, baca wirid. Maka jamaah rahimakumullah, tahqiq kita dalam masjid berzikir kepada Allah. Yustahabbul iktsar min qiraatil Quran. Banyak baca Quran, bukan banyak baca WA. Ya Allah, sembahyang kita belum lagi di sana. Jumat sudah kan? Jumat tadi dalam kan luar? Masih luar. Ulun amati pian sap-sap belakang, pemudanya, remajanya sambil bersandar. Khatib kan berdiri lah, melihat mana jauh ke belakang umat masih aja pian Allah. Tertawanya sorangan, terkurihing sorangan. Hah? Padahal kalau hendak membaca iksar min qiraatil Quran, membaca Quran bukan membaca WA. Mungkin kita telah terbuka WA dan asik dengan WA di masjid, resiko untuk ketergantungan WA semakin besar. Ketergantungannya. Buka aja kita WA, buka aja kita YouTube, buka aja kita Facebook di masjid, maka ketergantungannya itu nanti di luar masjid semakin besar. Wal'iyazubillah. Wal mustahab fihi qiraatu hadis Rasulullah. Bagus lagi selain baca Quran, baca sunnah-sunnah Nabi. Maka ini alhamdulillah. Ilmu fiqh dan ilmu fiqh, wasairu ulum syar'iyyah, dan segala macam ilmu syariat pelajari hanya dalam masjid, berberkah ya, berberkah. Jadi dahulu waktu di Mesir, di Masjid Mustafa belakang apartemen dulu, ada pian seorang guru Tuhan. Maai, memang guru-guru di sana tuh mantap banget. Peguruan aja lapah nang maatur mek sidin, nang bujurakan meja sidin, maandap anu kedudukan sidin, memasang proyektor sidin, nang mendengari pembacaan tahun nabian berdua aja, tahan aja sidin. Ya Allah, ada yang di belakang masjid, apa di belakang apartemen itu, nang dilajar sini apa matematika, dilajar akan sidin gratis, teknik menghitung, cara cepat menghitung. Tapi nak hadir siko. Ya Allah, ya Rahmanur-Rahim. Padahal setiap ilmu jamaah rahimakumullah yang kita dapatkan di tempat yang berberkah itu menjadi jaminan an-numu wal ziyadah. Bisa bertambah sorangan. Pian kita inilah ta'lim, belajaran hadis. Itu potensi berberkahnya jauh lebih ganal ketika di masjid belajarnya ketimbang di kelas. Kenapa? Barakahnya lain, berkahnya lain.
وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dan barang siapa yang membesarkan sya'air Allah, syiar-syiar Allah, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, itulah jamaah rahimakumullah ciri dari ketakwaan seorang hamba. وروينا عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لما بنيت له. Masjid itu pemakaiannya sesuai dengan tujuan pembangunannya. Sesuai dengan tujuan pembangunannya. Niatnya apa? Makanya jamaah rahimakumullah, masjid sebenarnya ada aturan main hendak membangun. Mun masjid anyar, kita ini masjid Tuhan ya, sebenarnya Tuhan lawas dah. Bentuknya benar ya anyar, lokasinya lawas sudah. Ada langgaran misalnya dapat pendanaan, ini kisah asli nih di Banjarbaru. Kawan nulun seorang ustaz menuhai sebuah masjid komplek luas, cuman di Bunco sana anggap Masjid Darul Lu'lu' lawan Nurul Iman, lawan langgar Nurul Iman. Langgar nang itu tah nang jaraknya nang kadapati jauh benar tuh mendapat suntikan dana dari organisasi pusatnya untuk dimegahkan lagi menjadi masjid. Langgar jadi masjid, nyapin penambahan nang itu. Jadi ketika semendah datang, kemudian perencanaan sudah mulai matang, masyarakat tahu komplain. Nah ini tergantung masyarakatnya juga. Mun masjid terlalu parak, kurang bagus juga, kurang bagus. Karena apa? Karena masjid nang ada belum hibak benar juga, belum hibak benar. Jadi masyarakat komplain, mun kau harus di masjid gen. Kalau ngalih Jumatnya bukan berabut jamaah. Nggih. Tapi persatuan hati nih, hati kita ini akhirnya terpecah-pecah. Lalu untuk mediasi kan panitia bersikeras hendak membangun dan mendapatkan dukungan pusat dan dukungan provinsi. Mun masjid nang kampung ini napang didukung siapa nang mendukung. Lalu bekiawan lawan ustad nang lain. Jadi nang dari pusat tadi tuh datang dengan ustad-ustadnya. Ada nang masjid Tuhan mau kadang mau hadir juga dengan ustad-ustadnya. Jadi jangan itu. Pas sudah diberikan, sudah diarahkan, sudah dibacakan aneka hadis, segala macam ayat-ayat Quran sebagai dalil memotivasi membangun masjid sebagus-bagusnya. Tuntungnya berpandar, lalu bubuhan kaum Tuhan berpandar. Pian lulusan luar negeri kalau lulusan tempat di mana Rasulullah dimakamkan kalau nggih. Apakah pian kada pernah melihat ada sebuah masjid yang akhirnya secara fikih ittifaq ulama haram sembahyang di situ? Masjid haram sembahyang nggih. Ampar di sejadah situ harapan dianggap sah. Ampar aja sejadah.
mun di bawah sembahyang apalagi berjamaah kada sah haram tahulah pian wadahnya nggih di Madinah tahulah pian maka pian orang situ sekolah di situ tahu di situ mun tahulah pian dua asbab jadi haramnya masjid itu. Oh, masjid ini jamaah rahimakumullah dahulu menjadi masjid pembantu Masjid Nabawi ada yang di kampung lain anggap ini di Darul Ulu Masjid Nabawi masjid yang dibangun itu di Pal 5,5 Pal 5 atau 4 Pal 5 atau Pal 6 sekali dibangun masjid sing bagusan lengkap dengan ruang-ruang perawatan lengkap dengan ruang-ruang peristirahatan bagi musafir yang hendak masuk ke kota Madinah. Jadi buan panitianya itu berpandangan Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa sembahyangnya kan bang kami sudah mengolah masjid sing bagusan untuk kemaslahatan umat Islam. Nabi dulu di sini mas sembayangakanlah jabuhannya kami ya Rasulullah hendak pulakan ke Tabuk limbah bulik dari perang Tabuk insyaallah kena kusinggahiakan tapi jamaah rahimakumullah sebelum sampai Rasulullah bulik ke Madinah malaikat Jibril sudah memadahi bahwasanya masjid itu dibangun untuk memecah belah umat Islam. Nah, ini masalahnya. Janganlah sampai kita nang kaya gereja orang Protestan pantang pian masuk gereja Katolik. Gereja Katolik koler pian masuk ke gereja Advent. Gereja Advent koler juga masuk gereja HKGP tahunan inggih nang gereja Batak sudah itu kan satu dengan yang lain kada hakun masuk. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum kita jamaah rahimakumullah umpati gaya buhannya fahuwa minhum jangan sampai wal iyazubillah kita nang kaya buhannya. Innama bunyatil masajid lima bunyatlah. Jadi niat awal untuk membina masjid, membangun masjid adalah ketakwaan kepada Allah, bukan untuk memisah-misahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Bila ada masjid yang dibangun sengaja untuk memisahkan diri dari umat muslimin, maka itulah disebut dengan masjid dirar. Nang jar Nabi jamaah rahimahumullah nang kada boleh tah sembahyang di situ. Limbah mendengar dari Jibril tahu Rasulullah, maka Rasulullah utus beberapa orang sahabat mulai dalam empat jat nang meruntuhkan masjid itu pian. Bawanya obor saja. Masuk ke dalam sekalinya bukan kaum munafikin yang sudah becap langsung diketahui nih bukan munafik nih nah harus tak kumpul di situ. Jadi nang empat nih keluar kada nang keluarnya aku bakar aja sih dibakar mengatakan runtuh masjidnya. Disitulah dijadikan cagar budaya. Nah diciri siapa nang sembahyang di situ haram. Nah, tapi yang itu masjid dirar. Jadi jikalau ada masjid lalu membangun masjid lain, jangan sampai menjadi masjid dirar, masjid yang memudaratkan muslimin.
Innama bunyatil masajid, dibinanya, dibangunnya sebuah masjid lima bunyatlah, sesuai dengan apa yang diniatkan. Niatkannya apa? Untuk ibadah. Niatkannya apa? Untuk maslahat muslimin. Banjir semalam, masjid dipakai untuk rumah, bolehlah. Kenapa Pak? Karena kemaslahatan muslimin, karena syiar muslimin. Masjid dipakai gudang sembako waktu dulu, bolehlah, boleh. Kenapa Pak? Tapi fungsi awalnya itu jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlupa. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربي الذي بال في المسجد إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah berkomentar tentang seseorang yang bakamih di masjid. Ada dia masjidnya belum tuntung, ini masih tanah, lantai masih tanah. Dikira enteng aja gitu, belum jadi masjid juga, bakamih dia di pimaman situ zikir nang bebuhan tuan guru Tuhan, ada apa masjidnya pasal biasakan. Tujuh jawabannya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berisiko nang ampun hadapan mengalami berisiko. Kenapa? Rasulullah bersabda, masjid ini kada pasbanan li syai'in min hadzal baul, untuk gawian-gawian seperti bak kami, atau walal qadar, nang rigat-rigat. Contoh beludah ke lantai masjid, beludah walaupun lantainya tanah tetap boleh. Anu buruai batukan malon dikumpulkan hibak muntong nih, ada membaca perjalanan misal. Maka jamaah rahimakumullah, ini bukan tradisi kita Pak, cuman bagus tradisi orang luar. Di Arab rata-rata, Eropa sama. Jadi bila batuk biasanya tisu-tisu itu berlipat sudah di kantong nih. Bila batuk nang pacang keluar dahak, keluarkan selembar tisu, batuk akan situ, ludah akan di tisu itu, kemudian masukkan ke kantong kiri. Nang bagus di kanan, keluarkan batuk pin situ, bibir. Nggih, jangan sampai berbunyi, jangan jangan. nang kada bersuara tadi, bepalit gitu, gumpal kalau tuh masukkan ke kantong kiri. Itu jauh lebih afdal daripada meludah ke lantai. Walaupun ludah itu tidak najis, ini termasuk qazar Nabi, rigat, jijik, kada boleh. Termasuk, makanya ulun secara pribadi pernah pemakaian ulun, walaupun ulun perokok, pantang bagi ulun berokok dalam masjid. Nggih, pantang. Khususnya ruang utama, pantang banget. Kenapa? Jamaah rahimakumullah, menjaga kehormatan masjid. Itu. Nah, kayaknya masjid Nurudullah kan buang parkir, buang parkir sandal, buang petugas-petugasnya. Ada yang berokok, jualan aku berokok, keluar gen kita berokokan. Aku berokok juga. Dua yang berokok di masjid. Kita keluar berokok nah. Atau kalau asal ikan belum dirokok, kurokoi. Asal di masjid, biar dipodoan kan masjid Nur kan bersambung lah, ya kan lah. Lawan bangunan utama tuh. Mau di sini bodoan keluar. Masjid Nur tuh anak ke WC itu masuk masjid dulu aja. Kalau bodoh istinja. Nah,
Jadi jamaah rahimakumullah, itu salah satu etika tata krama kita dalam masjid. Yang bagi di masjid ayyanwiya i'tikaf wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua, anak keturunan kita, dan melimpahkan taufik hidayah inayah, rezeki yang halal penuh berkah, istiqamah dalam ibadah sampai kita tetap usia dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita terkumpul di surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tak gunakan enggak? Pengumuman. Enggak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh jamaah baik perempuan ataupun laki-laki yang hadir pada pagi hari ini maupun yang belum hadir, kita semua mendapat undangan resepsi perkawinan saudara kita Muhammad Farid, putra daripada Bapak Bahri Nur dan Ibu Ardania almarhum, dengan Habibah Kurniawan, putri dari pasangan Bapak Wan dan Ibu Sarda. Jadi sekali lagi kita semua pada hari ini, pagi ini mendapat undangan atau saruan resepsi perkawinan saudara kita Muhammad Farid, putra dari pasangan Bapak Bahri Nur dan Ibu Ardania almarhum, dengan Habibah Kurniawan, putri dari pasangan Bapak Rawan dan Ibu Solodan. Resepsi pada hari ini Ahad tanggal 24 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Waktu pukul 9 sampai dengan selesai. Tempat Jalan Martapura Lama, kilometer 8,5 RT 13, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tahu, Kabupaten Banjar. Jadi demikianlah undangan ini atau saluran yang disampaikan, dengan harapan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, keafiatan, sehingga dapat mengabulkan hajat saudara kita ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma atina bi huda